Di lantai pertama menara, pertarungan yang mustahil terjadi kini dimulai. Cha Jin-hyuk, sang All Master yang telah berevolusi menjadi Necromancer, berhadapan langsung dengan sosok legenda Vulcan, Spirit Master pertama. Dua kekuatan kegelapan bertabrakan, satu berjuang mempertahankan warisan, dan satu lagi berambisi untuk merebut segalanya. Inilah duel yang akan menentukan siapa penguasa sejati jiwa. I got loyalty inside my DNA. I got cannabis, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Shinra Tensei. Cha Jin-hyuk bergumam dalam hati, penuh dengan ketenangan yang angkuh. Sudah lama tak bertemu Vulcan. Tampak jelas raut wajah Vulcan yang kebingungan. Ia merasa janggal sebab Cha Jin-hyuk sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan melihat sosoknya. Padahal Vulcan telah berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan kesan yang megah, namun kini suasana justru menjadi kikuk dan canggung. Cha Jin-hyuk kemudian berkata dengan nada tenang, "Haruskah seorang necromancer terperanjat hanya karena melihat sosok skeleton? Lagi pula, aku datang kemari setelah membaca jurnalmu." Ia menambahkan, "Aku sudah melewati masa di mana aku harus merasa terkejut." Hidden Item, Journal of Spirit Master Vulcan. Tentu saja di kehidupan saat ini Cha Jin-hyuk belum benar-benar membacanya. Dulu ketika dirinya kehilangan segalanya setelah mengganti kelas menjadi seorang mage, ia menemukan jurnal itu dan kembali turun ke lantai 1. Dan pada masa ketika Cha Jin-hyuk mencoba melangkah sebagai seorang spirit master, ia akhirnya gagal saat berusaha menjadikan Vulcan sebagai salah satu summon miliknya. Lalu terlihat Vulcan membuka suara, "Seperti yang kau katakan, aku menyukaimu. Kau jauh lebih baik dibandingkan bajingan sombong 10 tahun yang lalu." Ucapan itu seketika membuat Cha Jin-hyuk tersinggung. Dalam hatinya berkobar hasrat untuk menghancurkannya saat itu juga. Namun ia menahan diri, menyingkirkan niat gelapnya dan memilih untuk fokus menyelesaikan perubahan kelasnya. Dengan nada tegas ia berkata, aku ingin mengubah kelasku sekarang juga." Vulcan pun menjawab dengan tenang, "Oh, maaf. Namun, pertama-tama kau harus pergi ke lantai 10. Ia lalu menjelaskan dengan suara yang terdengar seperti sebuah titah. Spirit Master adalah sebuah kelas dengan rank yang jauh lebih tinggi dibandingkan Necromancer. Jadi, kau harus terlebih dahulu melakukan perubahan second class di kelas Changing Tower di lantai 10. Baru setelah itu, namun Cha Jin-hyuk langsung memotong ucapannya dengan dingin, seraya menunjukkan informasi perubahan kelas di hadapan Vulcan. "Aku seorang Necromancer. Sekarang." Melihat itu wajah Vulcan seketika memancarkan cahaya kegembiraan. Ia berseru penuh keterkejutan, "Astaga, kau berhasil merubah kelasmu tanpa perlu pergi ke lantai ke-10. Luar biasa. Sungguh bakat yang menakjubkan. Siapa sangka, ternyata kau jauh lebih unggul dibandingkan bocah itu?" Cha Jin-hyuk menatapnya dan segera bertanya, "Jadi, apa kau tidak akan merubah kelasku?" Vulcan terkekeh canggung lalu menjawab, aku hanya agak sulit menghentikan mulutku dari terus berbicara." Beberapa menit kemudian terlihat Vulcan mulai melakukan ritual perubahan kelas pada Cha Jin-hyuk. Sementara proses itu berlangsung, Cha Jin-hyuk perlahan menjelaskan dalam hati dengan suara narasi yang berat dan mendalam. Spirit Master Vulcan, dulu jauh sebelum kemunculan menara di bumi, dia adalah seorang climber yang pernah menguasai puncak menara. Meskipun dikenal sebagai necromancer terkuat, Vulcan tidak pernah berhenti mencari cara untuk melampaui batas kekuatan itu. Ia menyadari, summon yang hanya terdiri dari kulit dan tulang tidaklah cukup. Bukankah ada entitas pemanggilan yang lebih kuat? Alih-alih sekadar menghadirkan Lich atau Death Knight, ia bertekad untuk memanggil sesuatu yang jauh lebih tinggi dan akhirnya ia menemukannya. Benar, itu adalah sebuah jiwa. Vulcan memutuskan untuk memanggil jiwa-jiwa dari makhluk yang telah mati. Dengan itu, ia mampu menciptakan summon baru yang jauh melampaui semua bentuk summon sebelumnya. Setelah bertahun-tahun riset yang melelahkan, ia berhasil dan lahirlah sebuah kelas baru, Spirit Master. Namun tubuh fana Vulcan telah mencapai batasnya. Usianya yang renta menjadi penghalang dan kelas Spirit Master pun terancam hilang untuk selamanya. Karena itu ia menempuh jalan terakhir, menggunakan nekromansi pada dirinya sendiri. Ia berharap suatu saat keturunannya atau penerus sejati akan merebut kembali kejayaan yang hilang. Sejak saat itulah
Ketika Vulkan berhasil menemukan seorang climber yang berjalan di jalannya, ia menjelma menjadi sosok setengah NPC. Tak lama kemudian terlihat Cha Jin-hyuk berdiri gagah, kini telah resmi menjadi seorang Spirit Master. Vulkan menatapnya dan berkata, "Bocah yang kusebut sebelumnya adalah yang kedua, dan sekarang kaulah Spirit Master yang ketiga. Gunakan Soul Crucible untuk menangkap jiwa, dan dengan itu, kau akan memanggil summon milikmu." Sembari menyeringai dingin, Cha Jin-hyuk bergumam dalam hati, "Benar, terima kasih atas Soul Crucible yang kau berikan padaku. Dan tangkapan pertamaku adalah dirimu, Vulkan. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku tidak akan gagal untuk kedua kalinya." Tampak Vulkan yang masih tenang, bahkan memberi selamat pada Cha Jin-hyuk lalu meminta, "Teruslah mendaki menaraku, dan sebarkanlah namaku ke seluruh dunia." Namun Cha Jin-hyuk menjawab dengan nada sinis, sambil mengangkat tangannya dan menunjuk tepat ke arahnya, "Oh, soal itu, kau bisa melakukannya sendiri, Vulkan." Sekejap, wajah Vulkan berubah marah, suaranya meledak dalam amarah, "Dasar bajingan, apa kau lupa dengan janji yang tertulis di dalam jurnal itu?" Cha Jin-hyuk melangkah maju perlahan, setiap langkahnya menekan udara seolah penuh intimidasi. Dengan suara tenang tapi menusuk, ia berkata, "Memaksakan tugasmu kepada orang lain itu kebiasaan yang buruk. Tapi tenang saja, aku akan memperbaikinya. Bahkan, aku akan melakukannya secara cuma-cuma." Mata Vulkan melebar, ketakutan merayapi dirinya. Ia mundur sembari berteriak, "Tunggu! Kenapa kau semakin dekat? Tidak, tidak mungkin!" Dan tepat di hadapannya, Cha Jin-hyuk mengangkat tangannya melafalkan mantra dengan penuh keyakinan. "Soul Collect." Sekejap, cahaya pekat membungkus tubuh Vulkan. Ia berteriak keras, namun dengan susah payah berhasil melepaskan diri dari jeratan skill itu. Dengan tubuh bergetar, ia segera menjauh, berteriak dengan nada mengejek, "Apa kau pikir aku akan membiarkanmu menangkapku begitu saja?" Namun di sisi lain, Cha Jin-hyuk tersenyum puas. Ia menunduk, matanya menangkap sebuah batu bercahaya yang terletak di tangga. "Berhasil," gumamnya penuh keyakinan. Dan dari kejauhan, Vulkan mengangkat jarinya menunjukkan gestur provokatif sembari tertawa sinis. "Di bumi, ini dianggap tidak sopan, bukan? Keturunanmu sebelumnya yang mengajarkanku hal ini. Hahaha, sampai jumpa di neraka." Namun pada saat itu juga langkah Vulkan terhenti. Ia menabrak sesuatu yang tak terlihat, lalu tersadar dirinya kini terperangkap dalam sebuah magic wall. Cha Jin-hyuk menatapnya dan berkata dengan nada mengejek, "Bagaimana menurutmu? Cukup nyaman, bukan? Dengan menggunakan magic wall, sebuah mantra kelas rendah, aku menciptakan penjara pribadiku hanya untukmu." Vulkan berteriak marah, "Apa kau pikir kau akan aman dengan melakukan hal ini? Aku bisa menghancurkan magic wall kelas rendah ini kapan saja." Namun Cha Jin-hyuk hanya menyeringai, "Oh, itu saja yang bisa kau katakan?" Dengan suara berat penuh penekanan, ia menjelaskan, "Dalam perjalanan menuju tempat ini, aku menebarkan banyak mana stone dari para kobold. Aku menyulam sihir di sekelilingnya, memastikan mereka akan bekerja persis seperti yang kau alami barusan." Ia melanjutkan dengan tatapan tajam menusuk, "Benar, seperti yang kau katakan. Kau mungkin bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Tapi pertanyaannya, apakah kau bisa melakukannya sebelum aku menangkapmu?" Mendengar semua penjelasan itu, Vulkan tercekat. Dalam hati ia bergumam penuh kegelisahan, siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang climber lantai pertama memiliki keterampilan dan taktik sehebat ini? Saat itu Cha Jin-hyuk perlahan membuka jubahnya, menatap Vulkan dengan sorot mata penuh keyakinan. "Aku memang gagal dalam kehidupanku sebelumnya, tapi kali ini aku akhirnya bisa menangkapmu, Vulkan." Tubuh Vulkan bergetar hebat, rasa takut menyeruak ke seluruh wujudnya. Ia berbisik gemetar, "Kehidupan sebelumnya? Tidak mungkin." Cha Jin-hyuk melangkah maju, suaranya tenang namun menusuk. "Jadi, apakah aku masih dianggap sebagai Spirit Master kedua? Atau sudah saatnya aku dipandang sebagai yang ketiga?" Vulkan pun menjerit, suaranya mengguncang seluruh ruangan, berteriak memanggil nama, "Cha Jin-hyuk!" Dan pada detik itu juga Cha Jin-hyuk mengangkat tangannya, mengaktifkan skill pamungkasnya, Soul Collect. Sekejap, cahaya pekat melingkupi Vulkan. Jiwa miliknya tersedot, ditarik masuk ke dalam tubuh Cha Jin-hyuk, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah kerangka kosong tanpa kehidupan. Hening menyelimuti tempat itu. Lalu Cha Jin-hyuk menatap sisa tulang belulang Vulkan, dan dengan suara pelan ia berucap, "Jangan terlalu kecewa, Vulkan. Kini setelah kau bersamaku, semua yang kau impikan akan menjadi kenyataan."
Pertarungan antara Cha Jin-hyuk dan Vulkan telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Dengan kekuatan Soul Collect, Jin-hyuk membuktikan bahwa bahkan sang Spirit Master pertama pun bukanlah pengecualian di hadapannya. Namun ini baru permulaan. Di balik lantai pertama, masih menunggu musuh-musuh yang jauh lebih mengerikan. Apakah Cha Jin-hyuk siap menghadapi semua itu? Jangan lewatkan kelanjutan kisah epik ini di video berikutnya.